Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Anggerwati dengan NIM 222111378 dari kelas 6C Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari matkul Gadai Syariah. Yang pertama itu ada pengertian dari Gadai Syariah dan perbedaannya dengan Gadai konvensional. Nah, definisi dari Gadai Syariah itu sendiri adalah suatu transaksi keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Nah, di Gadai Syariah ini itu seseorang dapat menggadaikan barangnya ke pihak penggadaian, di mana barang tersebut itu dijadikan sebagai barang jaminan dan digunakan untuk memperoleh peminjaman atau pembiayaan. Nah, perbedaannya Gadai Syariah dengan konvensional itu yang pertama, kalau di Gadai Syariah itu prinsipnya itu menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam, sedangkan di Gadai konvensional itu dia menggunakan prinsip hukum positif, jadi masih terdapat riba di dalamnya. Sedangkan Gadai Syariah itu tidak ada unsur ribanya karena dia menggunakan prinsip syariah. Yang kedua, pada barang yang digadaikan. Kalau di Gadai Syariah itu barang yang digadaikan itu harus barang yang halal, bukan yang haram. Sedangkan di Gadai konvensional itu semua jenis barang itu dapat digadaikan. Entah itu termasuk barang haram atau barang halal, semuanya boleh digadaikan di Gadai konvensional. Yang ketiga, pada tujuannya. Kalau di Gadai Syariah itu tujuannya untuk membantu sesama nasabah yang membutuhkan peminjaman atau pembiayaan. Sedangkan di Gadai konvensional itu tujuannya hanya untuk mencari keuntungan. Nomor kedua ialah kelebihan dan kekurangan Gadai Syariah dibandingkan Gadai konvensional. Kelebihannya itu yang pertama, Gadai Syariah menggunakan prinsip Islam atau prinsip-prinsip syarak yang sesuai dengan agama Islam. Yang kedua, di Gadai Syariah ini terhindar dari riba. Di konvensional kan kita masih menemukan adanya riba. Kalau di Gadai Syariah ini tidak ada. Terus yang ketiga ini, dalam Gadai Syariah itu dapat membantu para nasabah atau masyarakat yang sulit mendapatkan pinjaman atau pembiayaan. Yang terakhir itu mengurangi eksploitasi terhadap nasabah yang membutuhkan pembiayaan atau peminjaman. Yang selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama itu di Gadai Syariah itu proses transaksinya itu lebih panjang dan lebih lama dibandingkan konvensional. Yang kedua, jangka waktu di Gadai Syariah untuk penggadaian itu juga relatif lebih panjang dibandingkan dengan Gadai konvensional. Terus yang terakhir itu terkait barang yang digadaikan. Keterbatasan barang yang digadaikan itu kalau di syariah itu harus benar-benar barang yang halal. Jadi itu agak terbatas barang-barang yang dijadikan gadai. Kalau di konvensional itu barangnya kan semua jenis barang boleh digadaikan. Kalau di Gadai Syariah itu enggak. Nomor yang ketiga terkait tantangan dan peluang Gadai Syariah di Indonesia. Saya akan menjelaskan tantangannya terlebih dahulu. Yang pertama, tentang pemahaman masyarakatnya terhadap ekonomi syariah itu masih terbatas. Jadi masih banyak masyarakat di Indonesia itu yang belum memahami bagaimana ekonomi syariah ini berjalan. Yang kedua, tentang keterbatasan infrastruktur. Di Indonesia ini masih banyak sekali lembaga keuangan syariah yang belum memadai. Yang ketiga itu terkait persaingannya antara Gadai Syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Jadi Gadai Syariah ini saat ini itu di Indonesia belum bisa menyaingi produk-produk lembaga keuangan syariah seperti itu. Kemudian selanjutnya ada peluang Gadai Syariah di Indonesia itu yang pertama pada sektor ekonomi syariah. Nah, di Indonesia ini kan ekonomi syariahnya itu berkembang. Jadi itu dapat menjadi peluang untuk Gadai Syariah juga ikut berkembang, mengikuti zaman seperti itu. Terus yang kedua tentang kebutuhan masyarakat pada sektor syariah, pada barang syariah gitu. Jadi masyarakat di Indonesia itu masih cenderung memilih produk-produk atau bahan-bahan syariah. Nah, itu bisa menjadi peluang
dari Gadai Syariah itu untuk mengembangkan operasionalnya seperti itu. Yang terakhir itu tentang prospek pengembangan Gadai Syariah di Indonesia. Jadi di Indonesia itu kan ekonomi syariahnya semakin berkembang dan berkembang pesat. Itu menjadi salah satu prospek yang baik untuk Gadai Syariah untuk terus berkembang. Yang selanjutnya tentang dukungan dari pemerintah. Jadi pihak pemerintah itu sangat memberikan dukungan yang besar untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi itu dapat dijadikan prospek atau peluang Gadai Syariah untuk terus mengikuti zaman atau berkembang. Terus kemudian itu kemampuan dari Gadai Syariah sendiri itu bisa menstabilkan keuangan di Indonesia. Itu menjadi prospek pengembangan Gadai Syariah untuk kedepannya di Indonesia, yaitu menstabilkan sistem keuangan atau sistem perekonomian di Indonesia. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.